Hadirin yang saya hormati, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi semua penonton yang menonton video berpidato saya kali ini. Yang terhormat Ibu Christina SIKOM MSI selaku dosen etika dan komunikasi yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita tanpa ada batas atas berkatnya setiap hari kepada kita semua sampai detik ini. Tepat hari ini kita masih bisa duduk santai dengan kenyamanan yang masih bisa kita rasakan. Orang-orang di luar sana masih berjuang untuk mencapai kebebasan, mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya. Mereka dengan gagah dan berani melawan penjajah demi mencapai kedamaian sejahtera. Oleh sebab itu, saya berdiri di sini untuk menyampaikan rasa simpati saya untuk negara-negara yang belum merdeka di luar sana, untuk terus tetap kuat dan sabar menghadapi setiap rintangan yang ada. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik yang dalam arti sempit merupakan kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Sangat disayangkan sekali jika suatu negara berperang karena banyak sekali menimbulkan dampak negatifnya. Di antaranya, banyak masyarakat sipil yang tidak bersalah seperti orang tua, anak-anak, dan lansia terbunuh akibat peperangan. Risiko tersebut sangat mungkin terjadi walau perang propaganda sebagai penjamin kedamaian. Ingat, tidak ada kedamaian jika di dalamnya masih terdapat perang. Lalu, tidak ada perang yang menyenangkan. Terbunuhnya banyak orang, hancurnya gedung, tangisan anak-anak yang ketakutan dengan suara ledakan hingga hancurnya perekonomian. Perang dunia bukanlah hal yang patut jadi lelucon. Perang hanya akan menimbulkan dendam dan sengsara yang berkepanjangan. Ketika kita memulai perang, disitulah kita mulai dendam pribadi. Maka dari itu, perang bukanlah tindakan terbaik untuk mengatasi sebuah masalah. Kita membutuhkan kedamaian, bukan kematian tak perlu akibat sebuah perang yang dipantik oleh egoisme semu. Pertama-tama, saya ingin membahas tentang perang antara Palestina dengan Israel yang berlangsung sejak lama. Peristiwa tumpah darah kembali lagi terjadi pada tanggal 7 Mei 2021 yang dipicu oleh kepolisian Israel menutup tempat warga Palestina biasanya berkumpul setelah berpuasa di sekitaran komplek Masjid Al-Aqsa. Tidak terima dengan perlakuan Israel, masyarakat setempat meradang dan melancarkan aksi, membuat polisi akhirnya mencabut blokade di area tersebut. Akibat dari penutupan tersebut, memunculkan masalah baru seperti penggusuran di Sheikh Jarrah yang sedikitnya 205 warga Palestina dan 117 aparat Israel luka-luka akibat bentrokan yang terjadi. Konflik tersebut terjadi karena Israel merasa lokasi tersebut merupakan tempat suci karena terdapat makam seorang imam agung Yahudi. Tak hanya itu saja, pada malam 10 Mei 2021, Hamas yang merupakan militan Palestina menembakkan roket-roket di langit Israel sebagai bentuk solidaritas dengan orang-orang Palestina di Yerusalem Timur. Tidak diam saja, Israel pun membalasnya dengan serangan mematikan di Gaza, di mana tempat daerah kekuasaan Hamas. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Mei 2021, Hamas menghujani roket di Tel Aviv. Setelah serangan udara Israel menghancurkan sebuah blok gedung bertingkat di Gaza yang berisi kantor-kantor Hamas. Banyak sekali bantuan yang ingin disalurkan, tetapi tertunda karena meningkatnya tekanan diplomatik di Israel membuat mereka mau membuka penyeberangan untuk masukkan pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Akan tetapi, penyaluran bantuan segera dihentikan setelah terjadi serangan mortir di kawasan tersebut. Menyikapi hal itu, respon dunia umumnya prihatin terhadap situasi Gaza dan Yerusalem. Namun, tidak semua pemimpin mengancam Israel. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berkata Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Pihak Gedung Putih berkata tujuan utama AS adalah deeskalasi dan perdamaian.
Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, berkata AS siap bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya pengaruh kepada Hamas, seperti Mesir, Tunisia, agar situasi konflik mereda. Bayangkan Anda berada di posisi tersebut. Sangat mengerikan sekali, bukan? Jika peperangan terjadi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya mengajak kalian semua untuk memiliki sikap simpati maupun empati terhadap peristiwa ini. Sikap tolong-menolong yang kita hadirkan bisa membantu masyarakat di sana sekaligus memunculkan kedamaian. Mulailah dari hal kecil saja yang bisa kita lihat dari bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Beberapa belakangan ini, saya mendengar berita bahwa puluhan warga Jalan Tamrin, Ponorogo menggelar demo penolakan pendirian gereja Jemaat Betani dengan memasang spanduk penolakan. Warga setempat menilai pihak sekretariat Jemaat Betani tidak meminta izin lebih dulu. Dari berita tersebut, apakah bangsa kita, bangsa Indonesia sudah merdeka? Melihat kejadian tersebut, saya merasa sedih karena keegoisan manusia dan ketidaktoleransian kepada setiap umat manusia di Indonesia. Dalam pidato saya ini, saya mengajak kalian semua yang menonton video ini bisa membuang semua dendam pribadi yang ada dan saling punya sikap toleransi sehingga semua manusia di dunia ini bisa hidup sejahtera. Saya, William Asar, mahasiswa aktif semester 4 Universitas Bunda Mulia. Demikianlah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan dalam pidato kali ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih dan Yesus memberkati.